Indonesia kita menyadari tentang kekayaannya. Sekarang ini orang sudah mulai melihat kreativitas yang menjadi sumber daya saing dalam banyak industri yang bertumbuh itu dasarnya itu ada keragaman kultural yang tinggi. Jadi ada kelompok-kelompok yang optimistis mengenai kemampuan kultural bangsa Indonesia itu bisa dijadikan satu dasar untuk mendorong posisi daya saingnya. Nah, yang menjadi soal buat kita adalah kita ingin mengangkat situasi Indonesia itu dari yang di bawah pada situasi yang di atas. Syaratnya itu adalah kemampuan 20 tahun berteknologi. Banyak prediksi-prediksi yang kemudian menyatakan hal tersebut. Indonesia akan menjadi 5 besar dalam 20 tahun ke depan, 7 besar 20 tahun ke depan, dan 5 besar pada 100 tahun kemerdekaan ini. Kita kadang-kadang menerima begitu saja. Para pejabat tinggi kemudian mengutip itu sebagai pidato, karena acuannya sumber-sumber lembaga penelitian yang keren-keren gitu. Nanti saya ungkapkan sedikit itu. Tapi kalau kita lihat ya, sains teknologi mempunyai peran strategis itu dalam mendorong transformasi proses sosial ekonomi politik, juga mensupport peningkatan kemampuan resources dan social justice, dan mensupport daya saing ke internasional level untuk menghasilkan sains teknologi di kita. Apa ini berlangsung? Apa ini terjadi? Saya yakin juga kita tidak bisa secara tegas menolak bahwa ini tidak terjadi. Karena dalam bidang-bidang tertentu tampak kemampuan-kemampuan itu mulai tampil. Nah, ini saya langsung saja, misalnya di dalam bidang dengan berkaitan dengan kebijakan yang baru. Sekarang ini adalah masa di mana setiap pengambilan kebijakan itu harus mempunyai scientific evidence yang menjadi dasar setiap kebijakan. Jadi kalau suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang paling pertama yang paling banyak menentukan itu adalah apabila di dalam kebijakan itu tidak mencerminkan adanya lingkungan bukti-bukti saintifik, ya, yang nanti kita lihat. Kita tahu bahwa dalam studi lingkungan itu kita didorong untuk mengidentifikasi problem lingkungan dengan mengetahui penyebab yang mendasari terjadinya problem lingkungan tersebut. Jadi kadang-kadang ini gejala gitu, dan kita di tingkat lebih jauh memang harus paham mana yang itu cause, gitu, mana yang merupakan akibat dari yang lain. Jadi mencari akar daripada permasalahan. Dan kita juga harus bisa memberikan prediksi tentang intensitas dan dampak dari problem yang ada itu. Jadi di dalam hal ini bisa kita lakukan macam-macam simulasi untuk melatih pemahaman kita mengenai mencari sebab, memperoleh pengetahuan dan memahami proses sistem ekologi yang kemudian akan membantu dalam menyelesaikan masalah. Jadi mengetahui permasalahan secara menyeluruh itulah yang menjadi dasar di dalam pendekatan interdisiplin maupun pendekatan system thinking yang banyak berkembang di dalam studi-studi kebijakan. Kita kadang-kadang karena kita tidak tahu masalah, padahal itu baru gejala atau baru merupakan akibat dan sebab yang lain. Dan kalau pengetahuan kita tidak sampai ke tingkat yang dasar itu, maka solusi
solusi yang kita tawarkan pun tidak akan menyelesaikan persoalan. Jadi itu yang dimaksud dengan mengetahui identitas dan apa sebuah lingkungan dan memperoleh pengetahuan dalam memahami proses sistem ekologi yang menyelesaikan masalah. Dan setelah ada usulan itu bahwa mengembangkan teknologi yang tepat yang akan mengadvokasi safety, kreativitas yang secara lingkungan diterima dan cocok dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Ini beberapa saya ambil problem yang dihadapi dunia itu. Urbanisasi yang berlangsung cepat. Kalau kita lihat Indonesia saja, maka dalam 20 tahun ke depan, perubahan itu sangat cepat. Mungkin nanti ada data yang saya kumpulkan berapa persentase penduduk urban dalam 10-20 tahun ke depan. Saya kira itu nanti. Lalu ada perubahan iklim, ada transisi menuju energi yang berkelanjutan, sustainable energy, pengelolaan atas berkembangnya teknologi, termasuk teknologi yang bersifat listrik. Kita selalu mendua di dalam persoalan menunjukkan teknologi itu. Di satu pihak kita menyatakan bahwa teknologi itulah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Perkembangan teknologi itu membawa akibat terjadinya pemburukan kualitas lingkungan. Tapi bersama dengan itu kita menemukan harapan bahwa riset-riset di dalam teknologi yang baru yang sekarang ini juga sangat banyak itu berpotensi membantu negara. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selama beberapa puluhan tahun terakhir itu banyak sekali. Saya ingin mengungkapkan satu studi model yang pada waktu itu diterbitkan oleh Forrester dan teman-teman yang kira mungkin tahu dengan sistem KMB itu. Dia pada waktu studi itu dibuat pada awal tahun 70-an, dia memperkirakan bahwa apabila kondisi yang terjadi ini berlanjut terus, maka dunia itu akan kiamat pada tahun 1990. Jadi sistem dunia itu dia perhatikan 5. Satu adalah penduduk, jumlah penduduk. Yang kedua adalah alam, sumber daya alam. Yang ketiga energi. Yang keempat masalah industrialisasi. Dan saya lupa detailnya, tapi sistem dynamic dari kelompok Forrester pada tahun itu dia berhasil mengumpulkan data-data dunia dengan menggunakan UN statistik, kemudian disimulasi. Nah, kelihatan sekali bahwa dalam banyak hasil simulasi itu menggambarkan apabila kondisi sekarang ini tidak dikontrol, maka dunia pada tahun 90-an akan kehilangan kemampuan untuk menjaga keseimbangan yang berlangsung. Nah, ini kehebatan daripada studi policy yang saya juga mencatat itu sebagai studi yang penting. Bahwa di dalam studi policy itu prediksi terhadap sesuatu bukanlah ukuran optimal tentang berhasil tidaknya suatu studi. Jadi prediksi bahwa kiamat tahun 2010, hancurnya sistem pada tahun 2020 misalnya, itu selalu tidak akan menarik. Yang menarik itu bagaimana dia mempertontonkan, menunjukkan kontribusi daripada masing-masing elemen, ya, tingkat pengaruhnya satu dengan lain, sehingga akar permasalahan mengenai kejadian tentang sesuatu itu bisa ditelusuri. Jadi ini studi sistem dynamic itu ditampilkan di dalam suatu forum yang sangat